Halo semua, kembali lagi di JD Recap. Spoiler alert ya, kita akan menyaksikan film Kung Fu Panda 4. Cerita berawal di suatu pertambangan. Tai Lung tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa akan mengambil miliknya dan membakar area pertambangan. Everything that is yours. Kembali pada masa kini, Po mendatangi tempat jualan ayahnya untuk ikut mempromosikan kedai miliknya. Banyak sekali warga yang berkumpul dan menanyakan aksi Po bersama teman-temannya. Namun sayangnya saat ini, Furious Five atau teman-teman Po tidak bisa ikut hadir dan beraksi karena sedang menjalankan suatu misi. Shifu memberitahu Po bahwa saat ini diperlukan penerus pendekar naga yang justru membuat Po merasa sedih karena dia merasa bahwa dialah sang pendekar naga. Namun Shifu menjelaskan bahwa Po akan naik ke level selanjutnya, yakni menjadi pemimpin spiritual lembah kedamaian seperti Master Oogway, dan memang seharusnya mencari penerus pendekar naga. You'll start interviewing candidates first thing tomorrow morning. Di hari berikutnya, diadakanlah kontes yang dihadiri beberapa kandidat pendekar naga untuk menunjukkan kemampuannya. Namun tetap saja, Po memilih dirinya sendiri sebagai pendekar naga. Shifu yang merasa kesal memberikan nasihat kalau Po harus merelakan gelar pendekar naganya dan mengajaknya melakukan meditasi agar Po dapat lebih bijaksana. Selama meditasi, Po tak sengaja melihat Zen, sang rubah, yang mencoba memasuki istana Giok tanpa izin, sehingga ia menghentikan meditasi dan mengejarnya. Setelah berhasil menangkap dan memenjarakan Zen, Po mendapat informasi dari para penambang bahwa Tai Lung telah kembali dan menghancurkan pertambangan. Mengetahui hal itu, Zen memberikan petunjuk untuk menemukan Tai Lung. Sesampainya di penjara, Po bertemu Zen, dan Zen lalu menjelaskan bahwa ada permaisuri bernama Chameleon yang memiliki kemampuan sihir untuk merubah bentuk sesuai keinginannya, dan bisa jadi Chameleon menyamar menjadi Tai Lung. Po dengan jiwa pendekarnya berniat untuk menangkap Chameleon agar tak semakin berbuat ulah dan meminta bantuan pada Zen. You lead me to the chameleon, and I'll see what I can do about reducing your sentence. Dalam perjalanan menuju kota Juniper, mereka membutuhkan perahu untuk dapat menyeberangi sungai. Lalu Zen menyarankan agar masuk ke kedai dan bertemu kapten kapal untuk membantu mereka. Just a boat ride away. Setelah melakukan kesepakatan dengan kapten, tiba-tiba Po diajak makan oleh Zen karena ia baru saja memenangkan pertaruhan Mahjong. Bermaksud bercanda, Po yang menyenggol Zen ternyata malah menunjukkan bahwa Zen telah melakukan kecurangan saat permainan Mahjong. Mengetahui hal itu, sang manajer kedai bersama para pemain Mahjong yang kesal akhirnya bertarung melawan Po dan Zen. Untungnya mereka berhasil selamat dan mampu keluar menaiki kapal bersama sang kapten. Di lain tempat, kedua ayah Po yakni Ping dan Lee berniat untuk menyusul Po dengan maksud akan membantunya melawan Chameleon. Ya, walau mereka tidak memiliki keahlian bertarung, tapi mereka yakin bahwa Po pasti membutuhkan bantuan mereka. Di markasnya, Chameleon sedang merencanakan bahwa ia akan mulai menguasai daerah di luar kota Juniper, dan salah satunya adalah di Lembah Kedamaian. Mendapati penerawangan dari mimpinya tentang rencana Chameleon, Po semakin berapi-api untuk bertemu dan menghentikan Chameleon. Sesampainya di kota, ternyata Zen adalah buronan dan tak sengaja bertemu polisi yang sedang patroli. That's a lot of bull! Zen yang memiliki rumah rahasia bersama teman-teman kriminalnya akhirnya berhasil sembunyi bersama dengan Po dari kejaran polisi. Di dalam persembunyiannya, Zen mengingatkan Po untuk menjaga barang berharganya, karena bahkan celana yang sedang dipakainya saja bisa dicuri. Careful, these guys will steal your pants right off you and you'll never know it. Han, salah satu teman Zen, datang menghampiri mereka. Zen meminta waktu untuk dapat bersembunyi semalam dari kejaran polisi, dan Han bersedia memberikan mereka tempat walau hanya 1 malam. Tak lama kemudian, Po diberitahu oleh Zen bahwa celananya sudah hilang dicuri. Not cool! You guys, come on, give them back! Esok harinya setelah polisi berhenti melakukan pengejaran, Po dan Zen langsung menuju kerajaan Chameleon. Mereka memasuki kerajaan lewat pintu belakang, dan sebagai tanda terima kasih, Po memberikan sebuah biji pohon persik kebijaksanaan
Po dan Zen telah berhasil masuk ke halaman belakang kerajaan. Walau ada banyak sekali penjaga yang tertidur, mereka berhasil melewati para penjaga. Namun sialnya, Po justru mengeluarkan gas sehingga membangunkan para penjaga dan mengejar mereka. Po dan Zen berhasil menghindar dari kejaran penjaga dan melalui berbagai jebakan kerajaan. Di akhir jebakan, tak sengaja Po masuk dalam perangkap jeruji dan membuatnya terpisah dari Zen. Dengan sekuat tenaga, Po dan Zen mencoba untuk membuka perangkap. Namun karena berat, Po menitipkan tongkat kebijaksanaan miliknya pada Zen dengan harapan agar Zen dapat menjaganya. Kenyataannya justru menyedihkan. Zen adalah murid Chameleon, dan semua perjalanan serta jebakan telah dirancang oleh Chameleon. Dengan tongkat itu, kini Chameleon dapat membalaskan dendamnya karena dari masa kecil, ia selalu ditolak untuk dapat mempelajari kungfu. Chameleon juga berencana akan membuka alam roh dan mengambil semua energi serta kemampuan para penjahat ahli kungfu. No one will dare underestimate me again. Po yang terperangkap akhirnya menghancurkan lantai agar dapat terbebas. Setelah berhasil menghancurkan lantai dan mencari jalan keluar, Po melihat Zen membawa tongkat dan mencoba mengambil kembali tongkatnya. Namun, ternyata itu adalah Chameleon yang menyamar menjadi Zen, dan Po ditendang olehnya hingga jatuh. Shen? Untungnya, Po masih bertahan di sebuah pohon di antara tebing. Dalam ketakutannya, Po diserang oleh salah satu penjaga Chameleon, dan untungnya kedua ayah Po datang tepat waktu. Setelah menyelamatkan Po dan berpindah ke tempat aman, Po bercerita bahwa ia menyesal karena telah salah mempercayai orang dan akan mengambil kembali tongkatnya lalu menangkap Chameleon. Di dalam kerajaan, Chameleon sedang melakukan ritual dengan membuka gerbang alam roh lalu mengambil semua kemampuan ahli kungfu yang dimulai dari Tai Lung lalu dilanjutkan master kungfu jahat lainnya. Zen yang tak kuasa melihat kejadian itu langsung pergi meninggalkan tempat ritual. Di luar, dia bertemu dengan Po dan mencoba memperingati Po agar tak masuk melawan Chameleon karena kini Chameleon sudah menjadi tak tertandingi. Masih merasa kesal, Po tak mendengarkan Zen. Get as far away from this place as you can. Ping dan Lee serta Zen yang berada di belakang Po hanya bisa terdiam dan tak mampu untuk menghentikan Po. Mendengar Lee dan Ping yang pasrah karena tak memiliki kemampuan dan kalah pasukan, Zen memberikan ide untuk mengumpulkan teman-teman penjahatnya menjadi pasukan untuk membantu Po. Kini, Po berhasil memasuki tempat Chameleon melakukan ritual pengambilan kungfu. Po juga bertemu dengan beberapa musuhnya yang telah diambil kekuatannya lalu dimasukkan ke dalam perangkap. Oogway made a mistake choosing you as the Dragon Warrior. Di luar tempat ritual, Ping, Lee, dan Zen serta semua temannya mulai menyerang kerajaan. Tepat setelah Chameleon selesai mengambil semua kungfu, ia mengembalikan tongkat kebijaksanaan pada Po. Merasa sudah memiliki kemampuan kungfu yang tinggi, Chameleon bertarung melawan Po dengan kemampuan sihirnya dan ilmu kungfu yang baru dia ambil. Di akhir pertarungan, Po kembali terjebak di dalam jeruji perangkap sihir dan memberikan tongkatnya pada Zen. Melihat Zen yang tak percaya diri, Po memberikan keyakinan pada Zen bahwa ia mampu menjadi lebih dari yang ia dapat bayangkan. Mendengar itu, Zen bangkit dan mulai melawan Chameleon dengan jurus barunya yang diajari oleh Po, yakni Skablam. And skablam! Tak disangka, Zen berhasil mengalahkan Chameleon dengan jurusnya itu. Tiba-tiba, Po dengan santainya mendatangi Zen, sehingga Zen terheran. Karena tadi Po masih di dalam perangkap. Ternyata, Po memang bisa dengan mudah keluar dari perangkap, namun ia berpura-pura tak bisa keluar, hanya untuk melihat Zen menjadi dirinya. Is a peach pit ever supposed to become a tree if you never give it the chance to grow? Dengan sisa tenaga, Chameleon bangkit dan mencoba melawan Po. Menyadari hal itu, Po memberikan serangan kritikal yang membuat Chameleon menyerah. Jurus Segedus menjadi langkah terakhir Po untuk mengembalikan semua kekuatan yang diambil oleh Chameleon dari para penjahat ahli kungfu. Dengan kembalinya kekuatan mereka, para ahli kungfu keluar dari perangkap, berterima kasih pada Po, dan kembali menuju alam roh. See you on the other side, Dragon Warrior. Setelah pertarungan selesai, Po, Zen, dan semuanya kembali ke tempat mereka berasal. Zen kembali di penjara seperti pada masa lalunya. Zen mengatakan bahwa setelah ia dibebaskan dari penjara, ia akan membuka akupuntur dan memulai kehidupan normalnya. Namun, siapa sangka, justru Po memilih Zen menjadi penerus pendekar naga. Dan dengan bantuan Furious 5 untuk melatih Zen, Po berharap Zen dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.
Oke, jadi recappers, begitulah film dari Kung Fu Panda 4. Mungkin pesan yang dapat kita ambil dari film ini, setiap orang pasti mempunyai masa lalunya, entah baik atau buruk. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang dapat menyadari kesalahannya dan mau berubah menjadi lebih baik. Jangan lupa subscribe ya jadi recappers, biar kamu gak ketinggalan film-film lainnya. Atau kalau punya film favorit yang mau dibagikan, tulis di kolom komentar ya.